Cinta bernoda darah. Jilid 5 bagian 1. Bok Liong kebat-kebit hatinya. Celaka, pikirnya. Gadis ini sudah kumat, dan ia dapat menyelami perasaan gadis ini yang membuatnya mau tak mau hanya makin mengaguminya. Terang bahwa Lin Lin wataknya aneh, tapi polos, tidak takut kepada siapapun juga, tidak suka akan orang yang pelin-pelan dan palsu-palsuan. Akan tetapi betapapun juga, hatinya merasa amat tidak enak terhadap penolongnya. Bagaimana kalau penolong itu mendengar ucapan Lin Lin ini? Ah, Bok Liong melompat bangun, memandang ke kanan kiri. Kau mengapa, Towako? Lin Moi, apakah kau tidak mendengar tadi? Terang ada orang yang menghela napas panjang, dekat sekali. Lin Lin ikut memandang ke kanan kiri, terheran-heran. Aku tidak mendengar apa-apa. Ah, Towako, kau jadi seperti anak kecil mendengar dongeng mengerikan sehingga menjadi ketakutan dan di mana-mana kelihatan setan. Hai hik. Merah muka Bok Liong, lalu ia duduk kembali. Lin Moi, belum lama kau terjun di dunia Kangou, kau belum tahu banyak tentang orang-orang sakti. Sebelum Lin Lin sempat menjawab, tiba-tiba terdengar desis keras dan Lin Lin menjerit, ular. Ia seperti sebagian banyak wanita, merasa jijik dan geli melihat ular, akan tetapi, sebagai seorang pendekar wanita, tentu saja ia tidak takut. Cepat sinar kuning berkelebat dan di lain saat, tubuh ular telah buntung menjadi dua potong. Mata Bok Liong terbelalak ketika ia memandang bangkai ular itu. Wah, celaka, kita agaknya berhenti di daerah ular api. Ular macam ini tidak takut api dan amat beracun. Racunnya panas dan membuat tubuh korbannya hangus seperti dimakan api, maka ia disebut ular api. Awas Lin Moi. Bok Liong sudah mencabut pedangnya. 2 kali ia mengelebatkan pedangnya dan 2 ekor ular roboh dengan leher putus. Ternyata itu adalah 2 ekor ular yang menyambar dari atas ke arah Lin Lin. Wah, ular api tak mungkin dapat melayang, tentu ada yang melemparkannya. Lin Moi, awas, agaknya ada musuh menyerang. Aku tidak takut, segala pengecut curang, kalau berani muncul akan kupenggal batang lehernya, teriak Lin Lin dengan marah sekali karena semalam itu selalu diganggu orang-orang yang tidak mau menyerang atau membantu dengan terang-terangan. Jawaban teriakan Lin Lin ini adalah suara ketawa yang disusul munculnya seorang laki-laki tua berpakaian pengemis. Kaki kiri kakek pengemis ini buntung, sebagai penggantinya ia memegang sebatang tongkat panjang, tongkat yang bengkak-bengkok seperti tubuh ular. Pakaiannya yang penuh tambalan itu serba lorek dan belang-belang seperti kulit ular. Ketika Lin Lin memandang penuh perhatian, baginya muka orang itu pun mirip muka ular. Kiranya Sin Koakai atau pengemis ular sakti yang main-main dengan kami, kata Bok Liong dengan suara mengejek. Ia sudah mendengar tentang pengemis ini yang merupakan kepala atau pimpinan dari serombongan pengemis yang suka mengumpulkan racun ular dan menjualnya pada toko-toko obat. Sebagai ahli menangkap ular berbisa, tentu saja pengemis ini amat lihai, malah julukannya juga pengemis ular sakti. Akan tetapi, ia pun sudah mendengar akan praktek-praktek jahat yang dilakukan pengemis ini dan rombongannya, yaitu menjual racun-racun ular pada penjahat-penjahat untuk maksud-maksud keji. Maka ia memandang rendah dan mengejek. Pengemis buntung itu tertawa bergelak. Hahaha, orang muda bermata tajam, kiranya mengenal pula Sin Koakai. Haha, kalau sudah mengenal nama dan mengetahui kelihayanku, lebih baik menyerah agar kuserahkan kalian kepada Suma Kongcu. Pantas saja Suma Kongcu berusaha keras untuk menangkap kalian, kiranya ada bidadari ini yang begini denok dan ken. Swingge, pengemis itu berteriak kaget dan menjatuhkan diri bergulingan ke atas tanah ketika tiba-tiba pedang di tangan Lin Lin menyambar, merupakan sinar kuning yang secepat kilat membabat leher pengemis itu. Lin Moi, awas belakang. Bok Liong memperingatkan, khawatir kalau gadis itu terlalu bernafsu dan marah mengejar si pengemis buntung. Betul saja dugaannya, si buntung itu tidak datang sendiri, melainkan bersama 7 orang pembantunya. Pada saat itu, dari tempat-tempat gelap melompat bayangan orang dan terdengar suara mendesis-desis dari semua penjuru. Lin Lin kaget dan terpaksa menunda pengejarannya kepada Sin Koakai. Sepasang matanya yang tajam itu terbelalak ketika melihat puluhan ekor ular api merayap datang dari depan dan belakang, digiring oleh Sin Koakai dan teman-temannya. Lin Moi, serbu! Bok Liong sambil memutar pedangnya dan menerjang maju. Lin Lin mengikuti sepak terjang Bok Liong dan 2 orang muda itu dengan gagah menghadapi ular-ular yang telah menjadi nekat karena telah diberi obat perangsang oleh Sin Koakai. Dalam beberapa detik saja, bangkai ular bergelimpangan diterjang pedang Lin Lin dan Bok Liong.
Akan tetapi, kini Shin Koakai dan teman-temannya mulai menyerang dari lain jurusan, menggunakan tongkat-tongkat ular yang panjang seperti toya. Lin Lin dan Bok Liong tentu saja tidak gentar, melawan dengan hebat. Akan tetapi, mereka menjadi sibuk juga karena ular-ular itu kini menjadi makin banyak, merayap-rayap mengerikan. Lin Moi, ikuti aku, ke atas pohon, kembali Bok Liong memberitahu temannya. Sambil memutar pedang untuk menjaga diri dari sambaran tongkat lawan, mereka mengerahkan ginkang dan melayang ke atas pohon. Akan tetapi, terdengar suara ketawa Shin Koakai disusul teriakan kaget kedua orang muda itu yang cepat-cepat melayang turun kembali karena pohon itu pun penuh dengan ular hijau yaitu ular daun yang biarpun tidak beracun namun cukup menjijikkan dan galak. Hahaha, apakah kalian tidak menyerah saja? Menyerah kakimu, bentak Lin Lin sambil menerjang penuh amarah. Terjangannya hebat sekali, biarpun si buntung berhasil menghindarkan bahaya dengan jalan menggulingkan diri, namun seorang pembantunya terbabat pedang sehingga putus lengan kirinya. Shin Koakai memaki marah, lalu bersuit keras. Hebat akibatnya, ular-ular itu seperti menjadi gila mendengar suitan ini dan menyerbu lebih ganas daripada tadi. Kewalahan juga Lin Lin dan Bok Liong menghadapi ular-ular kalap itu, apalagi tongkat-tongkat para pengemis masih selalu mengancam dan mencari kesempatan baik. Pada saat itu, tampak asap tipis dan tercium bau yang pedas. Seketika kedua mata Lin Lin dan Bok Liong mengeluarkan air mata. Inilah semacam asap beracun yang dilepas oleh Shin Koakai. Terbuat daripada daun-daun dicampur racun ular lalu dibakar. Asap daripada ramuan ini merupakan asap beracun yang akan membuat setiap orang lawan mengeluarkan air mata, semacam gas air mata, model kuno. Para pengemis sendiri tentu saja sudah memakai obat pemunah sehingga mereka tidak terpengaruh. Celaka, teriak Bok Liong. Lin Moi, kita membuka jalan darah. Mereka berusaha sedapat mungkin untuk membuka kedua mata yang terus bercucuran air mata, pedang di tangan mereka gerakan otomatis menjaga tubuh. Akan tetapi, teringat akan ular-ular yang menyerang kaki mereka, kedua orang muda itu menjadi bingung, tidak berani melangkah keluar dari tempat itu. Tiba-tiba terdengar pekik Shin Koakai marah, "Hiei, bedebah. Siapa berani main-main dengan ular-ularku?" Akan tetapi, bentakan ini disusul rintihan si buntung itu. Asap yang memerikan mata juga tidak menyerang lagi. Lin Lin dan Bok Liong masih terus memutar pedang menjaga diri. Setelah mata mereka tidak pedas lagi dan dapat dibuka, barulah mereka mendapat kenyataan bahwa keadaan mereka itu amat lucu. Di depan tidak ada musuh, bangkai ular bertumpuk-tumpuk di sana-sini, dan mereka tadi masih terus bersilat memutar pedang. Muka Bok Liong menjadi merah sekali. Wah, alangkah tolol kita. Sudah ada orang sakti menolong, ular-ular mati dan semua pengemis diusir pergi, dan kita masih terus main pedang seperti wayang tanpa penonton. Lin Lin membanting-banting kakinya. Lagi-lagi penolong tak diundang. Kalau memang sudah menolong, kenapa tidak mau memberitahu sehingga kita menjadi tontonan yang mentertawakan? Benar-benar dia memandang rendah. Lin Moi, berkali-kali dia menyelamatkan nyawa kita, kenapa kau malah marah-marah? Mana bisa kita menjadi tontonan kalau di sini tidak ada siapa-siapa yang akan menonton kita? Sebaliknya kita harus berterima kasih kepada pendekar sakti dan Menol. Siapa bilang tidak ada penonton? Apa kau kira dia itu tidak sedang terkekeh-kekeh mentertawakan kita yang bersilat sendiri melawan angin? Benar-benar kau tolol dan dapat dipermainkan orang, Towako. Bok Liong tersenyum. Baru berkenalan sebentar saja, sikap gadis ini sudah amat intim, tidak ragu-ragu mengecapnya tolol segala. Jadi kau tidak berterima kasih kepadanya, Moi? Tidak, aku tidak minta dia tolong, perlu apa berterima kasih? Abis, andai kata dia muncul di depanmu, kau mau apa terhadapnya? Mau apa? Menebus penghinaan ini di ujung pedang? Apalagi? Penghinaan? Dia menolong tanpa diundang, bergerak secara sembunyi, ini berarti mempermainkan kita dan amat memandang rendah. Apakah yang begini masih belum patut dikatakan penghinaan? Tiba-tiba Bok Liong meloncat ke kiri, menyingkap alang-alang sambil berseru, harap Lo Qianwei atau orang tua Gagah Sudi menjumpai kami. Akan tetapi, ia kecewa karena di belakang alang-alang itu tidak ada siapa-siapa. Apa kau masih terus bermain sandiwara setelah bertanding pedang angin tadi, Towako? Siapa yang kau ajak bicara? Bok Liong menggeleng-gelengkan kepalanya. Jelas benar tadi kulihat bayangan orang di sini. Malah ketika aku melompat sampai di sini, masih kudengar helaan napasnya. Heran benar. Sudahlah, Towako, kau lagi-lagi melihat serta mendengar setan. Benar, Lin Moi,
Kalau dia tidak mau menemui kita, dicari juga sia-sia. Mari kita lanjutkan perjalanan, siapa tahu Suma Kongcu masih mempunyai banyak kaki tangan yang hanya akan mengganggu kita. Lebih cepat sampai di kota raja lebih baik. Kota raja sudah dekat dan sekarang pagi. Keduanya lalu berlari meninggalkan tempat itu. Lin Lin bergidik melihat bangkai banyak ular menggeletak di sana-sini. Anehnya, sebagian besar bangkai-bangkai itu pecah kepalanya. Padahal ia tahu benar bahwa pedangnya dan pedang Bok Liong tak mungkin bisa membikin kepala ular remuk, paling-paling membuntungi leher. Diam-diam ia kagum juga akan kepandaian orang yang telah menolong mereka, akan tetapi hatinya tetap tidak puas. Orang itu sombong, pikirnya. Dugaan Bok Liong memang benar. Yang memenuhi permintaan Suma Boan untuk mencoba menangkap dua orang muda itu ada 3 rombongan. Pertama adalah rombongan Hui Hou Kaipang. Rombongan kedua adalah rombongan Sin Koa Kaipang. Adapun ketiga, hanya terdiri dari seorang saja. Orang ini adalah seorang tokoh perkumpulan pengemis dari daerah barat yang bernama Hek Ilokai atau pengemis tua baju hitam. Kepandaian ilmu silatnya tidaklah terlalu tinggi biarpun ia cukup lihai dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain, akan tetapi yang membuat ia amat terkenal adalah kelicikan dan kecurangannya. Ia pandai bicara, pandai bersandiwara dan selain ini ia pun memiliki kepandaian membuat obat peledak yang sukar dapat dilawan oleh seorang ahli silat tinggi sekalipun. Obat peledak itu mengandung racun dan pecahan-pecahan besi berkarat yang amat berbahaya. Semacam granat model kuno, mengandalkan kecerdikannya, Hek Ilokai ini beroperasi sendirian saja, tidak suka ramai-ramai main keroyokan. Ketika mendengar perintah Suma Boan, ia tergesa-gesa melakukan pengejaran. Karena mendengar bahwa dua orang muda itu lihai dan sedang menuju ke kota raja, ia tidak mau berlaku sembrono seperti dua rombongan yang telah gagal itu, melainkan mendahului pergi ke kota raja dan menanti di luar tembok kota raja. Demikianlah, ketika Lin Lin dan Bok Liong tiba di luar kota raja, hari telah menjelang siang. Di luar pintu gerbang, mereka melihat seorang kakek pengemis duduk bersila di atas tanah di dekat jalan raya, matanya yang meram terus itu agaknya buta. Kedua tangannya ditelentangkan di depan dada dan mulutnya tiada hentinya minta-minta kepada orang yang lewat di jalan itu. Beberapa potong uang tembaga telah diperolehnya, bertebaran di depannya. Melihat seorang pengemis, Bok Liong curiga. Ia menyentuh tangan Lin Lin dan memberi isyarat dengan matanya. Lin Lin menoleh dan tersenyum. Towako, kau benar-benar seperti seekor burung yang hampir terkena anak panah, menjadi ketakutan pada bayangan sendiri. Masa setelah gangguan para pengemis itu, sekarang kalau melihat setiap orang pengemis kau lalu mencurigainya? Hai Hik, lucu, dia itu benar-benar seorang jembal. Lihat, dia betul-betul minta-minta, wajahnya pucat matanya buta. Lihat, dia sakit, Towako. Benar kata-kata Lin Lin itu. Pengemis tua berbaju hitam kotor itu merintih-rintih, memegangi perutnya, mukanya menjadi pucat sekali, matanya yang buta mendelik tampak putihnya saja. Aduh, mati aku. Keluhnya perlahan, keringat besar-besar memenuhi mukanya. Seorang pedagang tahu yang memikul tahang atau keranjang kayu yang sedang kosong dan sedang menuju pulang ke desanya di luar kota, berhenti di depan pengemis itu, memandang penuh iba. Lopek, kau kenapakah? Pengemis itu mengeluh dan meringis kesakitan, nyata amat sukar ia mengeluarkan suara menjawab. Aduh, napasku, sesak, terpukul, kumat lagi, sesak, Kakek pengemis itu muntahkan darah segar. Si penjual tahu kaget dan makin iba. Wah, kau sakit berat, Lopek. Bagaimana baiknya? Beberapa orang yang kebetulan lewat, hanya menengok lalu melanjutkan perjalanan mereka. Siapa mau peduli akan nasib seorang jembel tua? Pedagang tahu itu merasa kasihan karena ia sendiri pun seorang miskin, tentu saja ia dapat merasakan penderitaan jembel ini. Sebagai ahli-ahli silat kelas tinggi, tentu saja Lin Lin dan Bok Liong maklum apa artinya keadaan kakek itu. Kakek itu menderita luka dalam dan keadaannya amat berbahaya. Lukanya mengeluarkan darah dan tentu akan menutup pernapasannya kalau tidak dihentikan. Cara menghentikannya tentu dengan menotok jalan darah di punggung dan mengurut urat di dada dan leher. Lin Lin adalah seorang gadis remaja yang wataknya polos dan juga aneh. Ia mudah tersinggung, perasaannya halus, mudah marah mudah gembira, mudah kasihan mudah membenci. Dengan langkah lebar ia menghampiri kakek itu, tidak peduli lagi akan pencegahan Bok Liong. Kakek, kau terluka di dalam, biar ku tolong kau, kata Lin Lin. Terima kasih. Lin Lin segera menghampiri punggung kakek itu, menotoknya dengan dua jari tangannya.
Gerakannya gesit sekali dan kedua jarinya amat kuat sehingga sekali menotok saja ia berhasil. Kakek itu meringis kesakitan dan napasnya bertambah sengal-sengal. Linlin menjadi gugup, cepat ia mengulur tangan hendak meraba leher dan mengurut dada. Tiba-tiba tangan kakek itu yang tadinya menekan-nekan perutnya, bergerak cepat dan tampak sinar berkilat ketika tangan yang telah mencabut pedang pendek ini menusuk ke arah dada Linlin. Keparat, Bok Liong yang sudah waspada cepat menerjang maju dan mengirim tendangan, sedangkan Linlin yang menjadi kaget sekali namun tak kehilangan akal segera membuang diri ke belakang sambil berjungkir balik. Tendangan Bok Liong keras sekali, membuat tubuh kakek pengemis itu terpental dan bergulingan sampai 10 meter jauhnya, pedang pendeknya terlempar entah kemana. Akan tetapi, kakek pengemis yang sekarang sudah tidak buta lagi itu, mengeluarkan dua buah benda sebesar kepalan tangan. Pada saat itu, dari barat datang seekor kuda membalap cepat. Penunggangnya seorang pemuda berpakaian hitam, jubah panjang berwarna hitam menutup celana sutera putih. Tepat sekali kudanya datang lewat ketika kakek pengemis yang bukan lain adalah Hek Ilokai itu melontarkan dua buah granatnya ke arah Linlin dan Bok Liong. Tiarap semua, nyaring sekali suara ini dan tubuh jangkung di atas kuda itu menyambar ke arah dua buah alat peledak, sekali sambar dua buah benda berbahaya itu telah berhasil ia tangkap. Bukan main hebatnya gerakan ini, terlihat oleh Linlin dan Bok Liong yang otomatis sudah rebah di atas tanah. Kuda itu berhenti sebentar dan penunggangnya menoleh ke arah Hek Ilokai yang berdiri dengan muka pucat dan kedua kaki menggigil. Ampunkan, Hek Ilokai, kali ini tidak ada ampun. Tampak sinar hitam dari cambuk di tangan penunggang kuda itu bergerak, terdengar suara tar-tar-tar 3 kali dan robohlah Hek Ilokai. Penunggang kuda itu membedal kudanya, tanpa bicara sesuatu kudanya membalap memasuki pintu gerbang. Akan tetapi, setibanya di pintu gerbang, penunggangnya menoleh ke arah Linlin. Linlin dan Bok Liong melompat bangun dan menghampiri Hek Ilokai yang merintih-rintih dan mencoba bangun. Alangkah kaget dan ngeri hati Linlin dan Bok Liong melihat betapa punggung kakek itu telah melengkung dan di situ tampak 3 garis melintang berwarna hitam, menembus baju, kulit dan daging sampai tampak tulangnya. Aduh, ampun, suling emas. Mendengar ini, Linlin dan Bok Liong terkejut. Terutama Linlin, jadi penunggang kuda yang gagah perkasa, seorang laki-laki yang belum tua, tampan dan gagah, dia tadi suling emas. Jembel tua jahat, kau bilang dia suling emas. Betulkah itu? Linlin bertanya. Suling emas, tak kenal, ampun. Kakek ini roboh lagi, muntah darah dan tanpa berkelojotan lagi ia mengembuskan napas terakhir. Melihat terjadi peristiwa pembunuhan, si pedagang tahu cepat-cepat mengangkat pikulannya dan pergi meninggalkan tempat itu, juga mereka yang menyaksikan peristiwa itu segera pergi dari situ setelah mendengar disebutnya nama suling emas. Nama ini meyakinkan mereka bahwa kakek jembel yang tadi pura-pura buta dan mengemis tentulah seorang penjahat besar. Berbahaya, kata Bok Liong. Dia ini kiranya Hek Ilokai dan tentulah dua buah benda tadi adalah dua senjata peledak yang kalau tadi tidak disambar suling emas, tentu menghancurkan tubuh kita berdua. Hebat, tiba-tiba seorang Wesio muda menghampiri mereka dan memberi hormat. Wesio muda inilah satu-satunya orang yang tidak pergi dan sejak tadi ia menatap wajah Linlin. Maaf kalau pincang atau aku mengganggu. Apakah Li Hiap atau pendekar wanita yang bernama Kam Linlin? Linlin menengok, tercengang dan Bok Liong sudah mengerutkan kedua alisnya yang tebal, siap menghadapi segala kemungkinan. Dalam keadaan seperti itu ia menaruh curiga kepada setiap orang. Maaf, kata Wesio itu lagi. Tentu Li Hiap merasa heran, akan tetapi pincang mencari Li Hiap atas suruhan Nona Kam Sian Eng. Menurut gambarannya, Li Hiap tentu yang bernama Kam Linlin, hanya entah, apakah si Cu ini yang bernama Kam Busin. Lenyap kecurigaan kedua orang muda itu. Malah Linlin berjingkrak gembira sambil bertanya, di manakah Enci Siang Eng? Silakan Jiwi ikut pincang, dia berada di kelenteng kami. Bagaimana dia? Selamatkah? Dan di mana Sinko? Bagaimana Enci Sian Eng bisa berada di kelentengmu? Di berondong pertanyaan-pertanyaan ini, Wesio itu hanya tersenyum, lalu menjawab. Tidak leluasa kita bicara di tengah jalan. Marilah, nanti di kelenteng tentu Jiwi akan mendengar sejelasnya dari Nona Sian Eng sendiri. Mereka bertiga segera memasuki kota raja dan menuju ke kelenteng. Linlin yang sudah tidak sabar itu lari saja memasuki kelenteng hampir menabrak seorang Wesio tua yang menyapu lantai sehingga Wesio itu menggeleng-geleng kepalanya dan mulutnya bersungut-sungut. Omitohut, cantik liar, jangan-jangan siluman musang.
Pada saat itu, Xian Eng keluar dari ruangan dalam. Melihat siapa orangnya yang berlari-lari datang dari luar, ia berteriak girang dan lari menyambutnya. Di lain saat, Enci adik itu sudah saling rangkul dan saling cium sambil tertawa-tawa gembira. Lin Lin, bocah nakal kau. Xian Eng berseru sambil menciumi adiknya. Enci Eng, kau tahu siapa yang kutemui di jalan tadi? Sampai mati kau tentu tidak akan dapat menduga, bisik Lin Lin dengan wajah tegang, dia bukan lain adalah suling emas. Akan tetapi, Lin Lin keliru dan kecewa. Kiranya encinya sama sekali tidak kelihatan terkejut, hanya menggumam perlahan, ya. Kemudian Xian Eng melihat seorang pemuda berdiri termangu-mangu dan canggung menghadapi pertemuan enci adik yang mesra itu. Lin Lin, kau maksudkan dia itukah suling emas? Tentu saja Xian Eng bertanya dengan suara berbisik agar tidak terdengar pemuda itu. Hai Hik, bukan dia. Dia itu sahabat baikku, orangnya baik, kepandaiannya lihai, tapi dia bukan suling emas, dia Bok Liong Koko. Oya Liong Towako, mari sini. Mari ku perkenalkan dengan enciku yang lihai dan cantik. Bok Liong menjadi merah wajahnya, apalagi melihat betapa Xian Eng dan Lin Lin tadi kasak kusuk dan sekarang enci itu mencubit adiknya yang tersenyum-senyum nakal. Akan tetapi, karena Lin Lin melambaikan tangan memanggilnya dan enci adik itu memandang kepadanya, tidak enak kalau ia tidak menghampiri. Dengan jantung berdebar ia menghampiri mereka lalu mengangkat kedua tangan memberi hormat sambil menundukkan muka, tidak berani menatap wajah Xian Eng karena merasa sungkan dan malu. Liong Towako, betul tidak kataku? Enciku cantik jelita dan, aduh, galaknya yang tidak nguati atau tak tertahankan. Kemudian sambil tertawa ia berkata kepada Xian Eng, Enci Eng, Liong Towako ini baik sekali, menemaniku sepanjang jalan, mengantarku sampai di sini, malah di jalan membantu aku menghadapi pengemis-pengemis jahat. Orangnya jujur, sopan, tidak kurang ajar, dan, terlalu kau, Lin Lin. Xian Eng membentak adiknya, lalu mengangkat kedua tangan di depan dada membalas penghormatan Bok Liong sambil berkata halus, harap Bok Liong Taihiap atau pendekar besar sudi memaafkan adikku yang nakal dan suka menggoda orang ini. Terima kasih saya haturkan atas kebaikan Taihiap terhadap adikku. Wah, apa-apaan ini? Taihiapan segala macam. Aduh, bisa mekar hidung Liong Towako kau sebut Taihiap. Sebut saja Towako, mengapa sih? Terhadap sahabat baik masih banyak sungkan dan peraturan, itu palsu namanya. Maaf, Nona, saya. Nah, Taihiap dan Nona, Tuan dan Nyonya, jemu aku mendengarnya. Liong Towako, dia ini enci Xian Eng, enciku sendiri, tahu kau. Kalau kau menyebut aku Lin Moi, kadang-kadang Xiao Moi, mengapa kepada enciku kau menyebut Nona? Kalau begitu kau pun harus menyebut aku Nona besar dan aku akan menyebutmu Tuan besar. Hayo, bagaimana? Memang nakal sekali Lin Lin. Ia tidak peduli akan segala perasaan sungkan, bingung dan malu yang dirasakan oleh Bok Liong di saat itu. Xian Eng merasa kasihan terhadap korban kenakalan adiknya ini. Pikirnya, pemuda ini agaknya pendiam dan baik, tentu saja bukan lawan Lin Lin. Teringat ia akan suling emas yang aneh wataknya dan tidak pedulian itu. Rasakan kau nanti suling emas, kalau sampai jumpa dengan adikku Lin Lin, bisa mati berdiri kau dipermainkan. Tiba-tiba ia teringat akan pemberitahuan Lin Lin tentang suling emas tadi, wajahnya berubah serius. Lin Lin, jangan mengganggu orang. Kita masih harus bicara banyak. Sin Ko sampai sekarang belum juga datang. Lin Lin sadar lalu menoleh kepada Bok Liong. Liong Towako, jangan marah, ya. Aku juga berterima kasih padamu. Loh. Kau memang baik sekali kepadaku. Sekarang aku sudah bertemu dengan enci Xian Eng, hanya tinggal kakakku Busin yang masih belum kami ketahui berada di mana. Apakah kau suka menolongku mencarinya, Towako? Aku akan girang sekali kalau dapat membantumu mencari kakakmu, Lin Moi. Tentu akan kutanya-tanyakan kepada kenalanku, harap jangan khawatir. Kalau begitu, aku dan enci Xian Eng akan menanti di sini beberapa hari, menanti berita darimu tentang Sinko. Lin Lin, Bok Liong Ta. Towako, Lin Lin memotong. Xian Eng merah mukanya dan memandang tamunya, kebetulan Bok Liong juga memandang. Terpaksa dua orang muda yang menjadi malu dan jengah ini tersenyum dan seketika suasana menjadi lebih wajar, rasa malu menipis. Baiklah, Liong Towako masih lelah, baru saja datang masa sudah kau serahi tugas lagi. Jangan keterlaluan, dumeh atau mentang-mentang orang suka menolong kau lalu menekan. Tidak. Sama sekali tidak.
Bok Liong cepat membantah. Ji Wei Moi Moi atau adik berdua tak usah sungkan. Aku sudah mendengar semua dari Lin Moi dan aku pasti akan berusaha sedapat mungkin untuk mencari berita tentang kakak kalian. Harap saja dalam waktu 2 pekan ini kalian tidak pergi dari tempat ini, atau andai kata pergi dan pindah juga, memberitahu kepada para losuhu di sini sehingga kalau aku datang, aku akan dapat tahu kemana harus menjumpai kalian untuk menyampaikan hasil usahaku mencari kakak kalian. Sekarang aku pamit dulu. Melihat Bok Liong memberi hormat lalu mundur dan hendak pergi, Lin Lin cepat berseru. Towako, nanti dulu, ada apa? Terlalu cepat Bok Liong membalikkan tubuh dan sinar yang memancarkan kasih mesra terlepas daripada pandang mata yang awas. Aku pesan, kalau kau bertemu dengan jembel-jembel jahat itu. Ya, lalu bagaimana? Aku titip 3 pukulan atau sekali tusukan pedang. Bok Liong tertawa dan mengangguk-angguk. Dan jangan lupa, kalau kau berjumpa dia di jalan katakan. Dia siapa? Siapa lagi kalau bukan suling emas? Katakan bahwa aku menanti di kelenteng ini dan sampaikan tantanganku kepadanya. Xian Eng terkejut bukan main akan tetapi ia masih sempat melihat betapa wajah pemuda itu membayangkan ketidaksenangan hati. Akan tetapi, Bok Liong kembali mengangguk-angguk, lalu berkata, baiklah, Lin Moi, dan kau yang baik-baik menjaga diri, selamat berpisah sampai jumpa lagi. Ia melompat dan pergi dari situ. Xian Eng memperkenalkan Lin Lin kepada para wesio kepala di kelenteng itu, kemudian mengajak adiknya masuk kamar untuk bercakap-cakap. Begitu memasuki kamar, Xian Eng menegur adiknya. Lin Lin, kau terlalu sekali terhadap pemuda itu. Tak tahukah kau betapa dia amat mencintamu? Tapi kau selalu mempermainkan dia. Terlalu, Liongko, mencintaku. Tentu saja, aku pun mencintanya, dia seperti kakakku sendiri. Hus, bukan begitu. Dia mencintamu, hal ini kuyakini benar. Tapi kau, kau masih anak-anak, adikku. Sudahlah, kelak kau mengerti sendiri. Kau tadi bilang bertemu dengan suling emas. Betulkah itu? Di mana? Di dekat pintu gerbang kota. Dia naik kuda, jubahnya hitam, orangnya tinggi besar, tampan dan gagah, tapi sombong. Sombong? Ya, sombongnya setengah mati. Agaknya dia yang telah berkali-kali menolong aku dan Liong Towako, akan tetapi dengan sembunyi-sembunyi, tidak sudi menemui kami. Sombong sekali agaknya mengandalkan kepandaian dan memamerkan tampannya. Tiba-tiba Xian Eng memegang lengan Lin Lin. Adikku, kau bilang dia telah menolongmu berkali-kali, akan tetapi kau memaki-maki dia dan kau malah menantangnya berkelahi. Adakah yang lebih gila dari ini? Jangan begitu, Lin Lin, pula, kau menantang seorang yang berilmu tinggi seperti suling emas, apa muka yang kau andalkan? Lin Moi, ketahuilah, dahulu kita mengira bahwa kita sudah memiliki kepandaian silat, kiranya sekarang kenyataan membuktikan bahwa apa yang kita miliki tidak ada artinya sama sekali. Wah, jangan merendah, Enci Eng. Aku tidak takut kepada suling emas. Ya, aku akan mencarinya, menantangnya berkelahi sampai 1000 jurus. Aku tidak akan kalah. Lihat, Enci, aku bukanlah Lin Lin yang dahulu lagi. Lin Lin menggerakkan tangan kirinya seperti melambai ke arah sebuah patung batu. Sebetulnya ia mengerahkan Kong In Ban Kin dan melakukan jurus pukulan jarak jauh dan patung itu terjengkang ke belakang seperti didorong oleh tenaga raksasa yang tidak tampak. Lihat, Enci, apa kau bisa mengikuti gerakanku?